Haleluya, puji Tuhan, shalom. Lagi sekali umat yang dikasihi Tuhan, shalom. Iya, Bapak Ibu Saudara bersuka cita di rumah Tuhan. Iya, umat yang bersuka cita pastinya dia mau memberikan hatinya, hidupnya untuk Tuhan, amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lebih dalam lagi bersama dengan Tuhan, mari kita berdoa. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Raja di atas segala raja, kami bersyukur kami ada di tempat ini semua karena anugerah dan cinta Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagi masuk di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, jalannya ibadah hari ini akan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Gilgal yang cinta Tuhan dan siap memuji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan dan bangkit berdiri umat Tuhan. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Come on, yes. Haleluya. Yes.
kuasanya tercurah. Siap anak muda dan setiap orang tua di tempat ini, lawat setiap kami Tuhan. Sekali lagi katakan, bangun rasaku, nyalakan apiku, ku nyanyi. Tercurah kuasamu, ku nyanyi. Keajaiban terjadi. Let's go. Haleluya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Raja. Umat Gilgal yang merasa umat lebih dari pemenang, lambaikan tangannya dong. Yang merasa umat lebih dari pemenang, lambaikan tangannya dan sorak haleluya. Let's go. Amen. Haleluya. Semuanya siap dengan hitungan ketiga. 1, 2, come on. Lebih dari pemenang, Allah berkarya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari lagi sekali dengan penuh semangat, come on.
kiri kananmu dan katakan, engkau lebih dari pemenang. Silakan duduk sama Tuhan. Kalau saya dan saudara merasa kita lebih dari pemenang, tidak ada alasan buat saya dan saudara untuk tidak menyembah Tuhan, amin. Jangan lihat kiri kananmu hari ini. Fokus saya dan saudara, pandang wajah Tuhan, nikmati penyembahannya. Amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Yes. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah. Angkat kedua tanganmu, katakan, yes God, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Come on, come on, come on. Semuanya, yeah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
kedua tanganmu kemana? Hadiratmu Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Come on, praise you Lord God, Jesus you Lord. Lebih dalam lagi bagi Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi semuanya. Worship you God. Haleluya. Yes. Haleluya. Angkat kedua tanganmu kemana? Rasakan kuasanya mengalir pagimu. Rasakan kuasanya mengalir. Sembah Dia, yes, yes, mengalir, yes, 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 yes. Yes, amen, amen, yes. Like this in the lights. Yes, yes, mengalir terus, yes, yes.
Yesus Tuhan. Sekalipun kami mengalami situasi yang sulit Tuhan, tidak akan membuat kami berhenti untuk menyembah-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Yesus nomor satu dalam hidup kami. Yesus tidak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Karena Yesus, Engkau yang selalu berada dengan kami. Holy Lord. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku. Amin. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari lagi sekali umat Tuhan, come on. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Oh, haleluya. 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 Makasih buat hadirat-Mu Tuhan. Teruslah beracara buat kami. Kami rindu Tuhan pagi hari, siang hari ini. Ini melawatan Tuhan firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu yang terbatas. Apa yang sudah dipersiapkan Tuhan Kau urapi di dalam nama Yesus. Tuhan buat kami semua, biar bejana hati kami Tuhan. Siap untuk ditabur firman Tuhan. Setiap firman yang keluar tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Itu akan menjadi berkat, itu akan menjadi kekuatan buat kami. Pemulihan terjadi dan kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan dong. Makasih buat tim PW yang sudah melayani kita. Luar biasa. Sekali lagi dong, beri tepuk tangan buat tim PW kita. Shalom, apa kabar hari ini? Ya, saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Bagaimana dengan acara kemarin tanggal 17 Agustus? Ada semangat? Kalau ada semangat teriak dong, merdeka. Kurang kencang, sekali lagi. Oh, haleluya. Oke, kita diberkati Tuhan. Ya, mungkin ya lihat perjalanan bangsa kita yang sudah 79 tahun ya.
Itu kalau tanpa kemerdekaan nggak sampai hari ini, pembangunan demi pembangunan terjadi, saudaraku. Kenapa? Waktu berseru 17 Agustus 1945, di situ dinyatakan kemerdekaan, titik situ juga Indonesia mulai maju, saudaraku, sampai ke tahun 79 tahun ini, tahun 2024. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kekristenan kita? Apakah kita juga merasakan ada kemerdekaan menjadi orang-orang yang percaya? Ya, kita belajar ya. Pada siang hari ini kita belajar tentang kemerdekaan orang percaya. Ada satu tema, ya, mungkin saya dapat juga seperti itu. Kita akan baca sama-sama di Galatia 5 ayat 1. Ya, kita pastikan dulu bahwa kita ada orang-orang yang merdeka. Galatia 5 ayat 1, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan firman Tuhan katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Tuhan Yesus sendiri telah memerdekakan kita. Ya, karena itu berdirilah teguh. Berdiri teguh itu enggak tergoyahkan lagi, bahwa pastikan saya sudah merdeka. Katakan, saya sudah merdeka. Katakan kiri kanan. Ya, berdiri teguh dan ikutlah yang memberikan kemerdekaan itu, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Misalnya kuk perhambaan itu, kuk itu dipasang di pundaknya kerbau. Kalau kuk ya, itu kalau sawah itu kalau petani mau pakai, mau lewat jalan kiri, jalan kanan atau melewati jalan-jalan yang rusak atau apa, dia cuma setel aja di kuk. Kiri, kanan, itu sapi kerbau lewat, saudaraku. Seperti itulah kehidupan Bapak Ibu Saudara, jangan lagi, firman Tuhan katakan jangan lagi sampai itu kuk perhambaan ada di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan sudah memerdekakan kita. Buktinya di mana? Coba satu ayat lagi. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang yang fana, katakan kiri kanan. Ya, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Tahu saudara, tahu kita ditebus oleh Tuhan, yaitu dari kehidupan kita yang lama, yang sia-sia, firman Tuhan katakan. Yang berdiri di sini juga kehidupan yang sia-sia, temponya enggak seperti ini, saudara. Tahun 98 saya masih ingat, masih culun-culun, kenal Tuhan aja belum. Waktu saya bertobat, saya tahu ada penebusan itu terjadi karena firman Tuhan katakan Tuhan yang menebus kita dari yang Tuhan enggak berdosa dijadikan berdosa dan ditusuk darahnya sampai habis-habisan buat kita semua. Itu yang saya hargai sampai hari ini. Boleh berdiri tempat ini, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semuanya saya beri yang is the best buat Tuhan. Men, kita orang-orang yang merdeka, saudara. Men, karena dari di sini tertulis yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, waktu lahir aja kita udah berdosa. Karena Adam dan Hawa itu orang berdosa dari pertama. Makanya waktu lahir itu kita udah mewarisi yang namanya dosa. Makanya sampai kita mengenal Tuhan, ditebus oleh Tuhan, itu luar biasa, itu anugerah yang besar, saudaraku. Amin. Sekarang ayo kita pelajari dulu merdeka itu apa sih? Merdeka yang umum. Di sini katakan adalah ada keadaan seorang bangsa bebas dari penindasan, ya, yang dijajah, yang semua mesti ikut yang dijajah. Sekarang enggak, dilepaskan, saudaraku, seorang bebas dari penindasan, penjajahan dan kekuasaan dari pihak lain, ya, sehingga memiliki hak penuh untuk menentukan nasib sendiri. Makanya 79 tahun ini berjalan, saudaraku, Indonesia begitu maju pesat, saudara. Walaupun kepemimpinan siapa saudaraku, itu pasti ada kemajuannya bertahap sampai tahun 79 itu kita bersyukur kita ada di Indonesia. Kita adalah bangsa yang merdeka, saudaraku. Masih ada bangsa yang dijajah, tapi kita merdeka. Ya,
Ini adalah merdeka yang umum saudara. Ini menentukan nasib sampai kelar, sampai Indonesia ada IKN lagi saudaraku. Itu hebat luar biasa. Kemudian kemerdekaan orang percaya. Sekarang gue masuk dalam yang rohani. Ya, yaitu kemerdekaan orang percaya adalah di mana kita dibebaskan dari perbudakan dosa. Dari rasa ketakutan, pengaruh-pengaruh negatif lainnya yang menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membawa kita ke damai sejahtera, sukacita dan mengalami kasih daripada Tuhan. Itu yang artinya yaitu kemerdekaan orang-orang yang sudah orang percaya saudaraku, buat kita semua. Tahukah Bapak Ibu Saudara perbuatan-perbuatan kita yang seperti apa? Tuhan lepaskan penindasan, sesuatu yang negatif Tuhan ubah saudaraku menjadi damai sejahtera, sukacita dan kasih Kristus ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah merasakan yang namanya merdeka saudaraku? Atau kemerdekaan itu enggak ada? Selalu enggak ada damai di hati, enggak ada sukacita, enggak ada kasih Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Mungkin kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kita udah enggak sadar. Kita udah anggap remeh saudaraku. Oke, kita belajar, ayo. Hal yang membuat kita tidak bisa mengalami kemerdekaan sampai hari ini mungkin. Ya, mungkin sini enggak ada, di luar sana banyak. Ya, hal yang membuat kita tidak bisa mengalami kemerdekaan itu saya di sini ada 5 poin saudaraku. Kita cek satu persatu, usahakan kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, yaitu yang pertama adalah tidak menyadari identitas kita di dalam Tuhan. Sebenarnya kita ini siapa sih? Sampai ditebus, sampai Tuhan curahkan darahnya buat Bapak Ibu Saudara, ini siapa kita? Kita baca, ayo. Ada satu firman Tuhan yang saya yakin kita semua pagi hari ini kita sama-sama bertobat ya, supaya tahu identitas kita ini siapa di hadapan Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudaraku, itulah kita. Ya, di sini katakan tetapi kamulah bangsa yang terpilih, bukan bangsa yang abal-abal, bukan yang bangsa cuma dikumpulkan saudaraku, itu bangsa terpilih sudah dikumpulkan, diambil, ini yang terbaik, ambil. Bapak Ibu Saudara yang di sini diambil oleh Tuhan, jadi terpilih, jadi masuk ke dalam pilihan Tuhan. Kalau pilihan Tuhan ini satu hidangan dengan Tuhan. Kalau terpilih dengan Tuhan itu apa yang kau mau sih hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Itu Tuhan sudah sediakan buat Bapak Ibu Saudara. Itu bangsa yang terpilih. Bukan bangsa yang abal-abal saudaraku. Bukan bangsa yang asal-asal. Tuhan cuma kasih kumpul juga. Enggak. Kita terpilih. Katakan terpilih. Kiri kanan. Supaya kita tahu identitas kita adalah kita yang terpilih oleh Tuhan. Kemudian apa lagi saudaraku? Yaitu imamat yang rajani. Imamat yang rajani di sini imamat adalah imam ya, disetarakan dengan imam pada zaman perjanjian lama saudaraku. Imam itu kalau mau datang kepada Tuhan, siapa yang bisa datang kepada Tuhan? Yaitu seorang imam. Bisa mempersembahkan segala sesuatu, mau sampai masuk ke bait Allah, dia itu imam, pekerjaan imam saudaraku. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Identitas kita seperti itu, imam. Makanya jangan sampai kepercayaan-kepercayaan Tuhan kita sia-siakan. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kita sia-siakan saudaraku. Kita adalah imam yang rajani, yang sehidang dengan Tuhan. Apa yang Tuhan makan ada di tengah-tengah kita. Cara makannya Tuhan kita mesti tahu juga saudaraku. Cara makan raja-raja itu piring gak ada yang berbunyi saudaraku, minta maaf. Gak ada yang serobot-robotan saudaraku, serobot gak ada. Ini berdiri aja sungkan, silakan. Monggo begini so, ke orang Jawa. Kita kalau di raja begitu. Di kerajaan. Sedangkan dengan bos-bos aja saudaraku kau berjalan ya. Saya sering ketemu dengan mereka. Itu kalau mau tanya makan aja enggak. Bos aja atur makan sendiri, saya enggak berani bilang saya mau yang ini enggak saudaraku. Apa yang bos makan saya ikut aja. Itu saya. Saya kan tahu. Kita adalah umat pilihan Allah. Imamat yang rajani, saudara. Apalagi di hadapan Tuhan, itu lebih dahsyat lagi, saudaraku. Amin. Tampil, berjalan baik-baik, saudaraku. Kiri kanan, lihat baik-baik. Jangan sampai salah perjalanan kita dalam kehidupan kita.
Karena kita mewarisi yang namanya kerajaan, saudaraku. Rajani, ingat. Oke, apalagi di dalam ayat ini. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Bangsa yang sudah kita yang dikuduskan oleh Tuhan dan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itulah kita, identitas kita. Apalagi saudaraku, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya yakin semua kita ada orang-orang yang pernah menjadi gelap, yang maksudnya dari kesalahan-kesalahan yang kita bikin, hari ini bertobat. Itu firman Tuhan katakan kita menjadi kesaksian hidup. Gak harus berdiri di sini di atas mimbar, saudaraku. Kalau belum sampai Tuhan panggil, jangan mau, saudaraku. Gak enak lagi. Tuh, lihat Bapak Ibu Saudara melihat saya. Amin. Mama Tuhan di sini nggak enak. Kalau dilihat gini sih nggak. Masa saya mau lihat begini kan nggak mungkin. Saya lihat Bapak Ibu Saudara. Karena kita sama-sama belajar kebenaran daripada firman Tuhan. Itu siapa sih yang memberi? Karena Tuhan sudah memberi kemerdekaan. Buat kita bisa berbicara, bisa mengatakan segala sesuatu itu untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Oke. Ya, yang pertama kita kembali lagi, yaitu kita harus karena tidak mengalami, yang tidak bisa mengalami kemerdekaan, yaitu tidak menyadari akan identitas kita. Di 1 Yohanes 1 ayat 12 ini katakan, 1 Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, kita adalah anak-anak Allah. Katakan kiri kanan lagi, kita anak Allah loh. Ya. Kau udah menyadari, puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang merdeka. Oke, yang kedua. Kedua yang gak bisa membuat kita mengalami kemerdekaan adalah kebiasaan lama kita, saudaraku. Saya gak tahu kebiasaan lama kita seperti apa. Saya sendiri berdiri di sini, saudaraku, kebiasaan lama saya ya hampir sama sih dengan Pak Edi. Mabuk-mabuk, suka berjudi, saudaraku. Apa aja yang di depan saya jadikan judi. Apalagi main biliar, saudaraku, boleh ajak. Tapi sekarang gak mau lagi. Saya takut tergoda lagi, saudaraku. Amin. Apalagi minuman keras, rokok, apalagi banyak, saudaraku. Kalau mau diceritakan banyak. Kehidupan malam, jam 12 malam baru sampai ke rumah, jam 1 kadang-kadang. Jatuh dari motor 3 kali, saya masih ingat, saudaraku. Celana sampai robek, badan nggak apa-apa, saudaraku. Itu kayak robot aja. Motor hancur-hancuran, nggak apa-apa. 3 kali jatuh nggak apa-apa. Baru saya sadar, ternyata Tuhan mau pakai saya untuk menjadi saksi buat Bapak Ibu Saudara. Berikan kemuliaan dong Pak Tuhan. Kebiasaan lama apa di hadapan Tuhan, tapi jangan sampai terulang-ulang, saudaraku. Saya caranya seperti ini, kalau sampai ada di tengah-tengah penawaran dosa yang pernah saya masuk, saya menghindar. Lebih baik menghindar daripada itu. Jangan jadi masuk lagi ke lubang yang sama, saudaraku. Karena kebodohan kita. Kebiasaan lama. Karena itu gak bisa membuat kita merdeka. Gak ada sukacita, gak ada damai sejahtera. Jauh daripada kasih Kristus. Apa yang mau dibanggakan Bapak Ibu Saudara? Gak ada. Itu kebiasaan lama bahaya. Oke, ada firman Tuhan, kita lihat dulu di Roma 7 ayat 18 sampai 19. Ini perkataan daripada Rasul Paulus untuk jemaat di Roma. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dan manusia itu gak ada sesuatu yang baik sebenarnya. Ya. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Firman Tuhan katakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik. Yang aku perbuat melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitulah yang jahat yang aku perbuat. Saudaraku, itu hidup itu pilihan. Pilihan, di dalamnya ada jahat, ada baik. Sekarang kita pilih, mau ikut yang mana? Mau ada pertobatan atau enggak? Capek lagi kalau ikut New Life terus, capek sungguhan. Kalau ikut New Life diterangkan hamba Tuhan, udah Tuhan masih ada bidang satu ini saya belum selesai. Saya masih selesaikan di hadapan Tuhan. Itu baru kita bisa memiliki namanya kemerdekaan. Kalau enggak terombang-ambing hidup Bapak Ibu Saudara. Masuk dalam hidup, diberkati, masuk lagi ke kutuk. Apa enaknya saudara? Enggak enak.
Ayo kita sama-sama menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan buat orang-orang yang merdeka, saudaraku. Amin. Kemudian Roma 6 ayat 16, saya baca cepat. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Kita serahkan kepada iblis, kita jadi hamba iblis. Kita serahkan kepada Tuhan, kita hamba Tuhan, saudaraku, ya. Dan kamu adalah hamba orang itu dan yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran, saudaraku. Itu pilihan buat hidup Bapak Ibu Saudara hari ini. Saya cuma sampaikan aja supaya kita berpilih mana yang baik, mana yang jahat. Karena di dalam hati ada dua pilihan. Kadang kelakuan baik kita nggak bikin, berarti nggak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau bikin dosa, upahnya apa? Upahnya adalah maut, saudaraku. Kalau kebenaran, upahnya surga. Kebenaran, firman Tuhan katakan. Oke, kebiasaan lama kita belajar. Jangan sampai masih ada kebiasaan-kebiasaan lama dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ini ketiga juga penting ya. Ketiga yaitu rasa takut dan khawatir yang berlebihan, saudaraku. Boleh nggak takut? Boleh. Boleh nggak khawatir? Boleh. Tapi jangan sampai terbawa dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang membuat Bapak Ibu Saudara lemah, letih, lesu, dan sakit mah. Kebanyakan orang sakit mah itu karena khawatir. Ada ketakutan mungkin. Saya nggak menghakimi ya. Karena saya sering merasakan dulu. Sekarang enggak. Saya mau bangkit. Amin. Ada firman Tuhan, coba lihat dulu ya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara, itu Allah memberikan roh yang bukan ketakutan. Memberikan roh ketertiban, kekuatan, ada kasih di situ. Itu dari Tuhan. Kayak hari ini kalau ada ketakutan, kekhawatiran, serahkan aja kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan sampai berlebihan. Kalau nggak lebihan kita kayak terikat lagi nih. Jadi nggak merdeka hidup Bapak Ibu Saudara. Sayang toh, sayang. Nggak tahu detik-detik kehidupan kita nggak tahu. Mungkin pikir aduh baru 50, paling-paling 70. Nggak, saudara-saudaraku nggak. Nggak cerita seperti itu. Lebih baik kita sehat aja. Jasmani maupun rohani. Lebih mantap. Katakan amin. Oke. Sekarang yang keempat. Ya, keempat yaitu tidak mengenal Allah dengan baik. Ini terjadi, banyak orang Kristen mengalami seperti itu, saudaraku. Dia tidak mengenal ya Allah yang disembah. Dia enggak mengenal Allah dengan baik. Kebingungan, saudaraku. Dikit-dikit kok ada masalah selalu menyalahkan, oh ini iblis ini bikin ini. Enggak, saudaraku. Kadang-kadang ada dalam kehidupan saudara yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, ya. Itu cuma membuat kita buat istirahat. Ya, hamba-hamba Tuhan mungkin kelelahan melayani, kerjakan ini, kerjakan itu, kehidupan nggak salah kok. Di hadapan Tuhan oke-oke aja, dalam keluarga oke aja, dalam pelayanan oke aja, tiba-tiba dapat sakit 3 hari, saudaraku. Sampai di rumah sakit, diopnam, saudaraku. Iya, ada kesaksian. Baru-baru saya mendengar kesaksian, oh ternyata dia bilang, ternyata Tuhan ya izinkan itu untuk melihat jemaatnya mengasihi dia enggak, satu. Ya kan datang lihat ya, wah berdoa, ada bawa sesuatu gitu ya. Kedua, Tuhan suruh istirahat, saudaraku, karena udah lelah kamu melayani aku sepanjang minggu, sepanjang bulan ini, kamu istirahat 3 hari di sana. Benar, saudaraku, dibayarkan. Jadi dia nggak perlu bayar keluar duit, orang yang bayarkan, saudaraku. Dia baru sadar, oh Tuhan baik. Makanya mesti kenal Tuhan kita, jangan sakit sedikit ya. Aduh, sakit sedikit, saya bangun tidur, kayak kram-kram ini. Mau keluar duit nih, enggak, saudaraku. Yang kram-kram kadang-kadang asam urat. Yang kram-kram itu kadang-kadang asam urat, jangan langsung berpikir. Jangan langsung berpikir, aduh ini mau keluar duit ini. Udah ketakutan kan hidup. Besoknya aduh bagaimana nih pagi-pagi bangun udah ketakutan. Aduh jangan-jangan nih duit mau keluar nih. Belum lagi ini mata kedip-kedip, saudaraku, ini ada apa? Kadang-kadang ada sedikit yang tegang, ya gini aja, urut aja dikit. Jadi jangan berpikir ke lain, saudaraku. Pikirkanlah Tuhan kita, Tuhan yang besar, katakan amin.
Itu yang benar saudaraku. Makanya ini bertobatlah untuk yang keempat ini ya. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal Allah dengan benar. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, baik-baik, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Titik saudaraku. Soalnya tidak ada cerita ke lain. Ya. Jadi Allah kita satu. Kembali ke sana walaupun dia ada Bapa, Roh, Yesus. Jadi ada 3, cuma 1 tetap. Jadi percayalah kepada Tuhan. Amin. Oke. Sekarang kelima. Yang kelima adalah yaitu supaya kita mengalami kemerdekaan, yaitu ada orang-orang yang tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ini berat saudaraku. Sebab Roh Kudus itu membawa kita untuk mempercayai bahwa itu Tuhan. Banyak untuk menolong kita, membantu kita, untuk memberikan kekuatan buat kita di saat kita lemah. Itu Roh Kudus saudaraku. Makanya kalau nggak libatkan Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Saudara, jangan harap kemerdekaan ada di dalam tangan kita. Ada satu ayat, Roma 8 ayat 6. Roma 8 ayat 6, ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. So, makanya kembali lagi ada 2 pilihan, ya. Kalau ikut yang daging adalah maut, kalau ikut roh, orang hidup, ya, hidup dan punya damai sejahtera. So, makanya pilihlah roh supaya kita hidup, kita memiliki damai sejahtera dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dituntun oleh Roh Kudus. Katakan amin, ya. Oke, sekarang masuk poin yang kedua, poin besar, yaitu bagaimana cara kita untuk merdeka. Perlu ya, supaya kita tahu bagaimana sih cara untuk merdeka. Yang pertama adalah yaitu percaya sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Kembali lagi, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ada satu ayat penuntun buat kita semua. Yohanes 8 ayat 31, 32 dan 36. Ya, ini perkataan Yesus sendiri. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, ya, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Anak itu adalah Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ya, anak itu adalah Kristus, makanya percayalah sungguh-sungguh kepada Yesus yang menuntun kita pada hari ini. Ya, mungkin yang dalam pertobatan kita belum mengenal Allah, hidup ada penuntunan dari New Life, mungkin ada dari seminar, ada kehidupan pribadi yang diubahkan oleh Tuhan dan kita mengenal, berhubungan atau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, hadirat Tuhan itu kita bersyukur, kita tetap pertahankan bahwa Yesus adalah Yesus. Saudaraku, nggak akan berubah. Ada amin. Ya, jadi pertahankan, ya, jangan lupa percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Itu kunci pertama supaya kita bisa merdeka, saudaraku. Yang kedua, ya, ini kunci kedua, yaitu taat dan turut kepada firman Tuhan. Ini yang kedua itu juga pentingnya luar biasa, saudaraku. Jangan cuma percaya Tuhan, tapi firman-Nya, surat-surat cintanya nggak dibaca, nggak ditaati, nggak dituruti, saudaraku. Itu sangat-sangat menyedihkan. Dan Bapak-Bapak Saudara, ayo kita hidup karena firman. Maka sampai hari ini bisa membalikan perpuluhan, bisa enjoy dalam pelayanan, ya. Itu semua diingatkan oleh firman Tuhan. Diingatkan oleh firman Tuhan yang berdiri di sini, saudara, menyampaikan isi hati Tuhan. Bagaimana sih caranya Roh Kudus akan menuntun yang nggak bisa berdoa dulu. Saya pernah bersaksi, kalau saya suruh berdoa saya sembunyi di toilet, saudaraku. Waktu saya dengar firman Tuhan, karena Roh itu akan membantu untuk kita berkata-kata dan berhubungan dengan Tuhan. Oh begitu. Jadi saya bisa berdoa, saudara. Waktu itu saya tobat, bisa berdoa. Jadi firman Tuhan penting nggak kira-kira? Penting, saudaraku. Makanya mesti taat dan dituruti. Oke, kita lihat satu firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 4. Dan inilah tandanya, ya, bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya, menuruti firman-Nya, baru kita mengenal Allah. Kalau nggak menuruti firman-Nya gimana, saudaraku?
Kita nggak akan mengerti, kita nggak akan mengenal Allah lebih lagi karena firman-Nya nggak pernah dituruti. Datang firman Tuhan, itu untuk firman-Ku. Coba kalau yang di rumah datang, aduh lebih dahsyat lagi. Enggak saudaraku, setiap firman yang keluar itu akan tertanam dari hati pikiran Bapak Ibu Saudara. Dan kita boleh melakukannya hari demi hari, kita disempurnakan seperti Kristus. Saudaraku, kalau Tuhan panggil udah siap gitu loh. Tuhan panggil aja, udah siap, udah melakukan semuanya kok di hadapan Tuhan. Ya. Dan barang siapa berkata, aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti firman-Nya. Ini ayat ke-24 ya. Ayat keempat. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kau enggak melakukan firman Tuhan katakan kita adalah pendusta. Dan di dalamnya enggak ada yang benar, saudaraku. Maka hati-hati dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ya saya kepingin sih, kadang-kadang berjalan dengan seseorang, saya lihat kehidupannya. Oh begini Kang, kadang-kadang kehidupannya hari-harinya cuma memakai, saudaraku. Aduh, enggak maju-maju kita. Kita akan dibawa memaki juga, saudaraku. Tergantung dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara bagaimana caranya. Makanya milikilah yang namanya apa? Lakukan firman Tuhan dan taat kepada kebenaran, saudaraku. Itu berjalan seimbang. Maka kita enggak disebut di sini pendusta lagi, tetapi anak Allah. Amin. Oke, sekarang yang ketiga poin terakhir ini, bagaimana cara kita bisa merdeka. Poin ketiga, ya ini penting saudaraku, tadi udah dibacakan, yaitu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudaraku. Ya hari-hari ini memang sih anak-anak Tuhan mesti memiliki Roh Kudus supaya ada permasalahan, beban hidup, itu Tuhan menolong lewat Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus akan menolong, membantu kita menyempurnakan apa yang enggak nyempurna di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, yang enggak sempurna. Mungkin selalu bikin kesalahan, Roh Kudus ada tangan Tuhan mengangkat lagi, saudaraku. Walaupun enggak kelihatan, tapi Roh Kudus mengingatkan kembali supaya kita bangkit, saudaraku. Jangan sampai terpuruk. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, udah jauh dari Tuhan. Apa yang disampaikan tentang dosa-dosa lama masih ada. Tenang aja, saudaraku. Roh Kudus akan menolong Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus akan membantu Bapak Saudara bangkit lagi. Supaya kita jadi orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang bebas, yang berdiri dimanapun kita, gak jadi batu sandungan buat semua orang, saudaraku. Di dalam pekerjaan, kita gak jadi batu sandungan buat teman-teman sekerja. Bos juga enggak, saudaraku. Dia menghormati. Tuhan akan membawa satu kemuliaan ke kemuliaan lain. Mungkin hari ini kau kerja bagian apapun, kita kerjakan dengan baik. Biar Roh Kudus menuntun Bapak Ibu Saudara berbuat kebaikan, yang salah diperbaiki. Amin. Terlebih lagi Roh Kudus menuntun kita untuk hidup dalam kekudusan. Ini penting, saudara, hidup kudus. Kita semua belajar hidup kudus. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan. Ya, ada firman Tuhan, saya buka ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus, kita semua. Saya juga masih belajar dalam arti ini. Di dalam seluruh hidupmu, seluruh aspek kehidupan kita, ya, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu dan memanggil dan memilih kita menjadi imamat yang rajani tadi, ya. Yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Aku ini tulisan besar, saudaraku, itu Tuhan kudus. Setiap pelayan-pelayan Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, mungkin untuk merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, hiduplah kudus. Saya yakin semua akan dibukakan oleh Tuhan. Ya, yang masih tersembunyi, pintu-pintu berkat yang masih tertutup kalau enggak hidup kudus, itu akan dibuka satu-satu buat Bapak Ibu Saudara. Kita akan tercengang-cengang, Tuhan udah sampai di sini nih. Amin. Kita akan dibukakan. Masih banyak kok. Ada kekayaan-kekayaan yang luar biasa yang Tuhan sedia. Ada tempat-tempat pelayanan yang luar biasa Tuhan sedia. Dan pekerjaan yang masih Tuhan persiapkan untuk kita maju lagi dan maju lagi. Hiduplah dalam kekudusan kita. Lewat apa? Penyertaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus. Apalagi saudaraku, lewat apa lagi? Yaitu Roh Kudus turut menjaga hati dan pikiran kita. Apa sih yang perlu dikeluarkan dari hati dan pikiran kita? Kita lihat satu ayat.
Mungkin ini ayat terakhir ya, terakhir kedua. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kau bilang kita kerjakan seperti ini Bapak Ibu Saudara, enggak ada hukum yang mengikat kita. Enggak ada hukum mempersalahkan perkataan kita, perbuatan kita. Bila kita lakukan apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan tadi di Filipi. Amin. Saya jemput semua bangkit berdiri. Ayat terakhir ya. Kita sama-sama supaya kita sadar bahwa kita udah merdeka, bukan cuma merdeka tetapi mesti pertahankan, dipertanggungjawabkan, itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Galatia 5 ayat 13. Kita baca sama-sama 2, 3. Saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Artinya saudaraku, itu mesti dipertanggungjawabkan. Jangan cuma jago di panggung, jangan cuma jago katanya anak Tuhan, enggak. Kita mesti bertanggungjawab, apalagi di hadapan Tuhan. Kita ini tanggung jawab terbuka saudaraku, enggak ada yang tersembunyi kok. Enggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Men, jadi pakailah kemerdekaan itu yang Tuhan berikan buat kita ya. Kita pertanggungjawabkan saudaraku, pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup benar saudaraku. Jangan hidup dalam dosa lagi ya. Firman Tuhan katakan melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Karena apa? Kita berhubungan dengan setiap orang. Jadilah berkat buat setiap orang lewat kemerdekaan kita. Amin. Oke, kita bersyukur pada Tuhan. Kau baik Tuhan. Perlu ya satu Tuhan buat kehidupan kita. Ayo kita pandang muka Tuhan. Kau baik Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, amin, Kau baik. Pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah. Sampai angkat tangan kepada Tuhan, bahwa kita menandakan kita adalah orang-orang yang merdeka. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Pertolonganku datang dari-Mu. Kau baik Bapa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidupku. Berikan kepada Tuhan. Bapa yang surga, terima kasih buat semua yang terbaik. Hamba-Mu sudah selesai. Setiap pemberitaan firman Tuhan, kami tahu itu akan berdampak buat kami. Kami ingin maju selangkah lagi Tuhan di hadapan-Mu. Ampuni kami bila Kau enggak dapati kami bersalah, berdosa Tuhan. Enggak mempertahankan itu namanya, enggak ada tanggung jawab untuk kemerdekaan kami Bapa. Ampuni kami. Kami mau Tuhan lebih lagi bersama dengan Engkau. Lanjutkan Roh Kudus, Engkau beracara. Itu biar setiap firman yang keluar itu menjadi rema buat kehidupan kami. Setiap firman Tuhan yang keluar itu akan menjadi Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat semuanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, tetap berdiri Bapak Ibu semuanya. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus. Ya, di gereja kita ada satu nilai yang terus dibangun, yaitu family. Untuk itu ada 1 menit ke depan buat kita semuanya. Boleh kita temuin mereka yang baru kita kenal, boleh kenalan dulu. Sapa kiri kanannya dan katakan,
kita dipilih untuk merdeka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, silakan duduk. Dan saya akan membawakan pengumuman sepanjang minggu berjalan. Yang pertama adalah pada tanggal 20 Agustus nanti gereja kita ulang tahun, tapi kita akan merayakannya di tanggal 25 Agustus. Dan kita akan dipimpin oleh Pastor Juan Mogi, gembala senior kita, mengundang seluruh jemaat yang ada untuk bisa hadir bersama-sama dalam HUT gereja kita yang ke-19. Untuk itu Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, kami mengundang untuk hadir kembali nanti pada tanggal 25 Agustus merayakan gereja kita yang ke-19. Ada ibadah 1 dan ibadah 2, jadi Bapak Ibu bisa memilih mau datang ke ibadah yang berapa. Tapi yang jelas semuanya akan sama dan kami terus mengundang biar kita bersama-sama merayakan gereja kita yang ke-19. Dan untuk rekan-rekan Pro-M, ada acara yang spesial pada tanggal 28 Agustus. Ya, acara ini kenapa spesial? Karena nanti akan dipimpin oleh Pastor Owen Sanjoto dari Jakarta dengan tema coping mechanism. Apa sih itu coping mechanism? Yang penasaran, yuk kita sama-sama hadir di tanggal 28. Jangan cuman kita aja yang bisa mengalaminya, tapi kita undang teman-teman kita yang lain. Kita penuhi tempat ini dengan anak-anak muda yang mereka bisa sama-sama belajar dan bisa mereka mengalami sebuah terobosan. Buat anak-anak muda yang ada, ayo mana semangatnya? Yeay! Dan pada tanggal 29 ada parenting. Buat Bapak Ibu semuanya kami mengundang untuk bisa hadir dalam kelas parenting yang ada. Tidak mudah untuk kita mengasuh anak-anak kita di zaman yang sekarang ini, zaman digital. Dan ini juga bukan hanya untuk orang tua saja, tapi yang punya cucu-cucu juga bisa hadir. Karena tidak dipungkiri di Sulawesi ini, di Manado ini banyak yang cucu-cucunya itu dititipin ke oma-omanya dan opa-opanya. Jadi oma dan opa juga bisa belajar bersama-sama bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan ada seminar level up marriage juga, ada video yang akan kita lihat bersama. Video ini adalah cuplikan level up marriage di bulan yang lalu. There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, Yeah, yeah. your every breath that I take, your every Tapi hari ini Tuhan hadir bersama dengan kita. Dan Tuhan mau memperbesar setiap kapasitas hati. Setiap hati yang dingin mau dibuat panas lagi. Setiap hati yang keras mau dilembutkan lagi. Apapun keadaan kita, datang sama Tuhan. With you, no one else will do. Kalau saat ini kita rasa pernikahan kita bukan lagi di 1, tapi di minus 1, minus 7. Bersama Tuhan kita mau naikkan lagi. Karena di dalam Tuhan gak ada batas. Anggur yang dari Tuhan semakin hari akan semakin manis. This love I have inside, and I'll give it all to you. My love.
Mengundang yuk seluruh pasutri yang ada untuk bisa ikut bersama-sama dalam Level Up Marriage. Kalau udah ikut yang kemarin bukan berarti udah gitu. Tapi pernikahan kita itu ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Sehingga kita perlu diperlengkapi. Sehingga pernikahan kita tuh menjadi pernikahan yang lebih lagi luar biasa. Setiap harinya semakin mengalami kenaikan atau level up gitu. Walaupun saya belum married, tapi kan tahu ya. Oke, Bapak Ibu untuk pendaftarannya itu adalah setiap seminar ini adalah 50.000. Tapi kalau Bapak Ibu mengikuti dua-duanya, parenting maupun level up marriage itu biayanya 75.000. Gitu. Jadi daftarkanlah diri Anda sekalian, Bapak Ibu semuanya, jangan sampai terlambat biar kita mengalami kemenangan demi kemenangan, baik itu dalam kita mendidik anak-anak kita maupun dalam pernikahan kita. Dan seminar akan dibawakan oleh Pak Sutri Owen Sanjoto dan juga Ibu Evelyn Sanjoto. Demikian pengumuman sepanjang minggu berjalan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di siang hari ini. Bolehkah sekali lagi lebih kemuliaan untuk Tuhan, lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya dan saudara sudah dimerdekakan lewat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Hari ini kita belajar untuk kita bisa mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Mari kita buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan. Kita menggunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan setia. Belajar melayani satu sama dengan yang lain. Melayani pasangan kita, melayani orang tua kita, melayani anak-anak kita. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami diperlengkapi, kami diingatkan, ditegur. Dan biar firman Tuhan ini jatuh di tanah hati yang subur, dia bertumbuh. Sehingga hidup kami semakin berbuah. Kembali kami berdoa untuk Bapak Susanto. Kami percaya pemakaian penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam kehidupannya. Diberkati usahanya, diberkati pelayanannya.
diberkati keluarganya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan, dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai, dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan selalu menghibur, menolong, bahkan membela kita semua sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.